Setiap hari adalah Pentakosta. Setiap saat Roh Kudus bisa turun, bahkan sudah ada di hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman terkasih, pernahkah Anda mengalami rasa lapar, lalu cari makan? Rasa dipermalukan, lalu marah, ingin membalas? Atau merasa tak enak badan, lalu memutuskan tidur jauh? Siapakah atau apakah yang mendorong Anda untuk mengambil keputusan itu? Makan, tidur, atau marah? Ada sebuah dorongan spontan dari dalam diri kita, dari dalam kemanusiaan kita, dari dalam tubuh kita. Inilah yang Paulus katakan tadi, hidup menurut dorongan daging, hidup menurut dorongan manusiawi. Pernahkah Anda juga rasa bingung? Mau kasih derma Pak ini pengemis, atau kita jalan lurus-lurus, pusing amat. Ternyata kita berbalik dan memberi. Pernahkah Anda ingin berhenti dari satu kesalahan, atau tunda jo, masih muda kok, belum mau mati? Tapi akhirnya Anda memilih, lebih baik saya berhenti. Masakan setua bangka begini masih bikin dosa-dosa yang sama. Mungkin Anda pernah mengalami, ingin sekali tegur teman yang ada tak salah. Di lain pihak, biar akang jo, so basar kuat. Tapi ternyata Anda berani menegur dengan lemah lembut, dengan penuh kasih. Ternyata dia bertobat, dia jadi orang baik. Siapakah atau apakah yang mendorong Anda untuk buat hal-hal yang ternyata baik, bagus, indah, dan mulia ini? Rasul Paulus bilang, itulah Roh Kudus yang mendorong, yang berbisik, yang mengantar kita untuk memilih berbuat yang baik, yang manis, yang indah, yang suci. Hiduplah menurut tuntunan Roh Kudus. Jadi ada dua cara hidup, menurut daging, menurut selera, menurut naluri, atau menurut tuntunan Roh Kudus. Kisah para rasul tadi menjelaskan dengan baik bagaimana para murid sesudah Yesus ditangkap ketakutan. Lalu mereka berkumpul dalam sebuah ruang yang tertutup, takut pada orang Yahudi. Yesus saja mereka bunuh, apalagi kita. Mereka takut menunjukkan bahwa mereka pengikut Yesus. Mereka takut nanti ditanya-tanya tentang Yesus. Mereka patah semangat, patah hati, patah bisa. Ketakutan bersembunyi. Nah, pada hari ke-50 sesudah Yesus bangkit, pada hari ke-10 sesudah Yesus naik ke surga, turunlah Roh Kudus dalam rupa gemuruh angin yang kencang dan dalam rupa lidah-lidah api yang masuk dalam diri mereka. Mereka mengalami perubahan besar. Mereka yang tadinya takut sekarang berani, yang tadinya bersembunyi sekarang keluar ke jalan-jalan, yang tadinya keluh, bisu, takut omong, sekarang berbicara bahkan dengan bahasa-bahasa dari rupa-rupa daerah penjuru dunia. Mereka yang tadinya diam tentang Yesus sekarang dengan berani, dengan berwibawa, dengan yakin mengajar tentang Yesus, sehingga ribuan orang bertobat, ribuan orang dibaptis, ribuan orang mengalami hidup baru. Itulah buah karya Roh Kudus yang merubah orang, dan orang-orang ini juga merubah orang banyak. Dari bacaan-bacaan tadi, juga dari sekuensia Roh Kudus yang tadi dinyanyikan, kita dapat mengenal
beberapa keistimewaan dari Roh Kudus ini. Pertama, Roh Kudus ini adalah Roh Bapa dan Putra. Sama-sama Roh yang kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan dia masuk, dia bertinggal dalam kita. Sejak kita dibaptis, pada waktu kita terima krisma, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita membaca kitab suci, pada waktu kita mendengar nasihat orang, Roh Kudus turun, Roh Kudus masuk kepada kita. Dan Santo Paulus bilang, kita adalah bait Roh Kudus. Allah bertinggal di dalam kita. We are temples of God. Bukan main. Ternyata Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Seperti tadi, ketika kita bingung, dia tunjuk yang baik. Ketika kita ragu, dia tunjuk yang benar. Asal kita mau dengar. Asal kita punya waktu untuk mendengarkan bisikannya, mengakui dorongannya yang baik dan bagus itu. Kedua, Roh Kudus yang bertinggal di dalam diri kita membuat kita berani. Para rasul berani dari ketakutan tertutup keluar. Dari takut berbicara tentang Yesus, mewartakan Yesus dengan segala ajarannya. Roh Kudus yang ada dalam diri kita membuat kita berani mengatasi kelemahan. Sudah Jo, dosa-dosa terus berhenti Jo. Dan dia berani berhenti. Roh Kudus membuat kita seperti kata Yesus, kamulah saksiku. Ketiga, Roh Kudus ini menguduskan, membuat kita suci, membuat kita berubah. Dari anak papa dan mama ketika dibaptis, kita menjadi anak Allah. Kita menjadi terang dan garam. Kita menjadi putra putri Allah. Kita dikuduskan. Melalui sakramen krisma, kita dilantik menjadi saksi-saksi Kristus yang benar. Melalui sakramen ekaristi, Tuhan bertinggal dalam tabernakel hati kita. Kita dikuduskan dan disucikan. Kita menerima tubuh Kristus yang kudus, maka kita juga dikuduskan. Dalam sakramen pengampunan, kita diampuni, kita berani mengaku salah, sehingga kita didamaikan dengan Tuhan. Dalam sakramen imamat, imam dikuduskan untuk menguduskan, untuk mengampuni, membawa kekudusan pada orang-orang. Melalui sakramen perkawinan, kita menguduskan keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi sarana yang menguduskan anak-anak, sarana yang membawa berkat dan kebaikan pada keluarga-keluarga yang lain. Keluarga kita menjadi pembawa berkat, pembawa kebaikan, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita ini mengajar kita, memberi kita kebijaksanaan, memberi kita pengetahuan, membuat kita mampu memahami ajaran-ajaran Injil. Lalu kita mampu berkatekese, kita mampu mengajar orang lain, kita mampu bercerita kepada anak-anak, kita mampu berbicara tentang Tuhan, kita mampu memberi nasihat, kita mampu memberi peneguhan, bahkan kita mampu membantu orang untuk bertobat. Jangan itu, yang ini. Itulah buah karya Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus menghantar kita kepada Tuhan dan membawa Tuhan kepada kita setiap kali kita berdoa. Roh Kudus melengkapi kita dengan rupa-rupa karunia, dengan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Kita semua punya buah-buah roh ini. Roh Kudus juga memberikan kepada kita bakat, talenta, karisma. Ada yang melayani, ada yang mengajar, ada yang menyembuhkan, ada yang bernubuat, ada yang punya macam-macam bakat dan talenta yang bisa dibuat untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan gereja, kepentingan masyarakat.
Kita terlibat dalam kegiatan gereja. Sekarang lagi musim kor, sampai anak-anak sekami minta, pastor bikin kuat kor sekami. Masa cuma ada kor DPP? Kita lihat anak-anak muda terlibat dalam kor, dalam aksi-aksi sosial gereja, dalam karya-karya pelayanan di gereja. Orang memberikan dirinya, what can we do? Apa yang saya bisa bantu untuk gereja, untuk umat, untuk wilayah, untuk kelompok. Semua ini berasal dari Roh Kudus dan ada pada kita. Dan yang bagus dan yang indah, Roh Kudus itu bekerja dalam keheningan, dalam ketenangan. Roh Kudus tidak somse, tidak sombong, tidak teriak-teriak, "Napa kita ada backing ini? Napa kita ada pelayanan itu?" Dia bekerja dalam teduh dan tenang, lewat kepedulian orang lain pada kita, lewat kemurahan orang-orang lain pada kita, lewat kekuatan batin. Di saat-saat kita mengalami krisis, kesulitan, kita tidak putus asa, tidak patah hati, tidak patah semangat. Ketika kita sadar kita keliru, kita didorong untuk bertobat dan kita mau bertobat. Roh Kudus bekerja lewat ketekunan, kesabaran ketika menghadapi salib dan penderitaan hidup. Roh Kudus mendorong kita untuk memaafkan, tidak mengungkit-ungkit dan tidak menyerang balik dengan dendam. Roh Kudus bekerja dengan tenang, membuat kita berubah dan merubah sekitar kita. Dia memberi pengharapan, dia memberi keberanian, dia memberikan dorongan untuk apa saja yang baik. Roh Kudus memberi kedamaian dan ketenangan dan bekerja dalam keheningan, seperti Yesus katakan, damai bagi kamu. Apakah Pentakosta atau Roh Kudus harus selalu heboh-heboh, teriak-teriak, melompat-lompat, penuh emosi dan hiruk-pikuk? Tidak. Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus, penuh keagungan, penuh kedamaian, dan penuh penghayatan. Lalu kita mulai berubah. Karena itu perlulah kita selalu memanggil dan memohon Roh Kudus untuk memimpin, menuntun kita sehari-hari. Sambil berusaha, jaga diri kita tetap menjadi bait Roh Allah yang suci. Kedua, mohonlah bantuannya selalu ketika kita harus ambil keputusan, ketika kita harus bikin rencana, ketika kita harus memilih yang terbaik dari baik. Ini kita pilih yang terbaik, minta bantuan Roh Kudus. Minta bantuan Roh Kudus agar kita tidak kompromi dengan yang salah, dengan yang jahat dan yang buruk. Mohon bantuan Roh Kudus memiliki iman seperti Elia ketika dia harus melawan ratusan dewa-dewa Baal. Tuhanku mendengarkan aku, Tuhanku tidak mengecewakan aku. Roh Kudus memberikan iman, harapan kepada Tuhan. Atau seperti Daniel, saya percaya singa-singa ini akan diam, akan bungkam di hadapanku, dan Tuhan dengarkan doanya. Atau seperti Paulus, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yakinlah, kekuatan Roh Kudus engkau butuhkan dan dia mampu melengkapi apa yang kau minta. Terakhir, peliharalah saat teduh, saat teduh, saat tenang, saat doa. Milikilah saat-saat ini. Bangun pagi 3 menit, 4 menit untuk Tuhan. Minta jiwa ragamu ditutup, dibungkus, diselimuti dengan Roh Kudus sepanjang hari. Doakan orang-orang yang kau jumpai agar mereka juga dipenuhi Roh Kudus. Minta Roh Kudus kalahkan, patahkan semua kejahatan yang akan menyerang engkau akan masuk di rumahmu. Minta Roh Kudus membaharui keluargamu, membaharui seluruh muka bumi. Saat teduh, saat doa, membaca firman Tuhan, mendengarkan nasihat, bimbingan-bimbingan rohani.
berdoa, mohon tuntunan kebijaksanaan Tuhan. Dengan demikian, tiap hari adalah Pentakosta, tiap hari adalah pembaharuan, tiap hari kita boleh memilih apa yang digerakkan, dituntun oleh Roh Kudus. Mari pada hari yang indah ini kita hening sejenak. Mari kita ketupkan mata kita. Bayangkan dirimu hadir di ruang perjamuan atas. Rasakan engkau duduk di samping Bunda Maria, di samping Thomas, Petrus, Yohanes, Lukas, Matius, yang merindukan Roh Kudus membaharui engkau, memberi keberanian, memberi kedamaian, dan engkau sadar bahwa Roh Kudus ada dalam baitmu, dalam hatimu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, baharuilah aku, baharuilah aku. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Datanglah Roh Kudus, penuhilah umat-Mu, dan nyalakan dalam hati kami api cinta kasih-Mu. Amin.